dengan tugas dalam rangka memperoleh sumber daya manusia yang peduli pada masyarakat dan bangsa, yaitu peduli membela kebenaran dan keadilan gerakan yang pernah dipeloporinya. Tripura pada tahun 1966, di mana UI turut menjadi lahirnya Orde Baru, sehingga UI sebutan Kampus Perjuangan. Mahasiswa UI juga terlibat dalam peristiwa 15 Januari 1974 atau Malari, yang merupakan lembaran hitam bagi mahasiswa jaket kuning. Ini adalah aksi protes tentang masuknya produk-produk Jepang ke Indonesia. Namun sayang, aksi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya, sehingga pada akhirnya mengakibatkan banyaknya mahasiswa UI yang ditahan, antara lain Hariman dan Syahrir. Protes mahasiswa UI terhadap diberlakukannya NKK-BKK dalam lingkungan kampus pada tahun 1979. Ada lampunya ya. Ya. Terus Ibu sempat kemana aja, Bu? Dia mau ke istana, sempat. Istana sempat. Ke Bogor, sempat. Bogor, ke DPR. Ke DPR, ke ya. sana, Kamera masih muda, masih jiwanya muda, Bu ya. Bukan muda Weh. lagi, semangat kuat kita. Ini banget. Cuma waktu itu Ya. yang kami tidak paham itu mana teman, Mana lawan, kawan. tidak tahu sama sekali. Oh. Bingung kita. Ya. Aduh, mana ini teman kita bukan. Iya, iya, iya. Karena ada itu tadi ya, ada kan HMI. Ya, HMI lawan CGMI lah HMI itu. kan iya. Iya, sama. PMI. Usia Ibu sekarang berapa? 71 juga. Wah. Ibu bilang tadi TNI bantu mahasiswa ya waktu demo. Iya, Oh. kita teman dengan mahasiswa itu. Tuh, taunya Suami bantu saya- tuh, taunya bantu gimana? Dia. Ya, mereka akrab dengan kita. Oh. Mereka pro kita, pro mahasiswa, Pak. Iya, Ya iya, Allah, iya. betul-betul. Suami saya punya fotonya itu, dia sama itu tentara panser Iya. berangkul-angkulan gitu ada. Pakai Oh. jaket kuning kan, setelah pakai jaket kuning nggak boleh pakai baju biasa. Oh, Tanda UI kan kayak jaket untuk- kuning ya. Tapi kan CGMI juga pakai jaket kuning juga, Bu. Ya tapi kan itu kan beda, Beda. kita kan UI benar-benar gitu. Iya, iya. Nggak tahu itunya. Rayon ya dulu ada rayon Pak. Iya. Rayon Menteng. Saya Ya. kan di Jalan Lembang tinggalnya. Ya, ya, ya. Rayon Menteng kita itu. Ya. Terus rayon dari Udara. Ya. Rayon Senen. Ya. Rayon Salemba. Ya. Kita belum itu, tapi bersatu kita. Oh. Tapi waktu itu emang udah itu ya, kan Ibu masuk 65, tahun 66 Iya, udah langsung 66. bergerak, langsung ini. Iya, kan Udah. udah mahasiswa, udah magram kita. Iya. Ya Dulu artinya udah magram. tahu lah dunia politik, udah tahu dunia politik berarti. Belum. Belum. Pak. Ah. Kan baru teman SMA. Ya, ya. Teman SMA zaman itu kan kita polos banget Pak, Ya, ya. nggak tahu itu apa namanya politik, nggak tahu itu. Pokoknya demo ikut demo. Gitu. Ya, ya. Dulu tokoh mahasiswa yang Ibu kenal siapa? Yang ngetop waktu itu? Abdul Ghafur atau Iya. ini Kosmas Batubara? Kosmas juga, dia kan dari FE dia ya, Iya. apa FT gitu Visip, Pak Kosmas. Kosmas, Kosmas Batubara. Visip, Vis. Ghafur dari kedokteran kan? Iya. Ya, gitu. Oh. Yang dulu dari FE itu siapa ya? Ada tuh dari FE. Ya, ya, ya. Kan kita tetangga FE. Ya, Hukum ya, ya, FE, kayak dekat ya. hukum dan EPK masih dulu Ya, ya namanya. hukum. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Saya bahagia betul ketika diberitahu akan ada bedah buku di UI. Bertahun-tahun ini adalah alma mater saya. Dan Anda jangan terkejut bahwa mungkin saya lebih tua dari bapak kalian semua. Saya menjadi mahasiswa UI tahun 63. Mau tahu kapan saya keluar dari UI? Tahun 76. Kenapa? Itulah. Saya mahasiswa psikologi UI, dulu kuliahnya di Jalan Diponegoro di depan RSUP. Tahun 65 Gestapo saya menjadi aktivis. Mungkin kalian nggak ingat, tapi bapak atau ibu kalian ingat, ada dulu namanya Radio Ampera. Saya adalah pelaksana Radio Ampera di Jakarta, yang kantornya kemudian sekarang menjadi Balai Sudirman. Di situ dulu kantor Direktur Intelstrat, Intelijen Strategi Tentara, dan di situ ada pemancar radio besar yang dibeli pemerintah untuk jam Radio Malaysia. Jangan lupa ini zaman konfrontasi. Ketika Gestapo keadaan berubah, kita pakai radio itu untuk menghajar PKI dan kemudian Bung Karno. Saya adalah salah seorang operator dari radio itu. Pekerjaan saya yang lain adalah bikin pamflet gelap. Banyak teman saya, sebagian udah pensiun, ada yang jadi menteri dan sebagainya. Nah, gara-gara itu saya tidak boleh melanjutkan di psikologi. Tapi saya tidak di DO. Istilah DO belum ada waktu itu. Jadi saya disuruh boleh tetap di UI, cari fakultas. Walhasil saya selesai tahun 76 dengan tesis skripsi namanya waktu itu, Sejarah Sosial Film Indonesia. Maka ketika reformasi saya tiba-tiba bicara militer, bingung orang-orang film, loh bagaimana ceritanya? Doktor film kok ngomong militer? Karena disembunyikan, tidak boleh ketahuan saya doktor politik. Buku saya, Genesis of Power, tesis doktor saya, itu tidak bisa terbit di Indonesia. Itu terbit di Singapura dan Australia. Malah menguntungkan saya, karena saya dikenal di seluruh dunia kalau bicara mengenai militer dan politik, khususnya mengenai Indonesia. Itulah kira-kira semacam perkenalan. Cilakanya, sekarang nggak lagi. Cilakanya saya dituduh kaki tangan tentara. Akibatnya, saya pernah mengajar di UI, masih di Rawamangun, kuliah tidak bisa jalan. Karena saya mengajar mengenai peranan politik militer, nggak jalan. Mahasiswa marah. Bagi mahasiswa itu tentara itu setan, nggak ada baiknya lagi. Jadi saya serba salah. Jadi ketika Depok dibuka, pindah, Profesor Yuwono, senior saya 1 tahun di UI, menawarkan apa saya mau mengajar di Depok. Saya bilang nggak akan jalan kalau saya ngajar. Akhirnya dikatakan Anda mengajar saja pasca sarjana. Di situ pun ketemu lagi aktivis yang menghajar terus tentara, sehingga kuliah saya tidak bisa jalan.